Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas A01 kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Nurafifah, Muhammad Amin, dan Siti Raihana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi dan identifikasi anak dengan hambatan majemuk ADHD dan tunagrahita. Materi yang pertama, konsep anak dengan kelainan majemuk. Apa sih anak dengan hambatan majemuk itu? Anak dengan hambatan majemuk adalah anak yang memiliki hambatan dan kebutuhan belajar secara khusus yang disebabkan adanya kombinasi hambatan antara hambatan fisik, sensori, sosial, emosi, intelektual, dan lainnya. Yang selanjutnya, pengertian anak tunagrahita dan ADHD. Anak tunagrahita adalah anak yang memiliki IQ di bawah rata-rata anak pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektual mereka terganggu, yang menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya yang muncul pada masa perkembangannya. Hiperaktivitas adalah salah satu aspek dari attention deficit without hyperactivity disorder atau ADHD atau HD, atau yang dikenal dengan istilah gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH. ADHD atau GPPH mencakup gangguan pada 3 aspek, yaitu sulit memusatkan perhatian, hiperaktif, dan impulsivitas. Yang kedua, gambaran hasil identifikasi identitas anak. Nama Nurbaiti, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 1 Juni 2011, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status anak kandung, anak ke-1 dari 1 bersaudara, sekolah di YPLB Banjarmasin kelas 2 SDLB, alamat Jalan Tembus Mantuil, Gang Mansurin, Komplek Warga Indah 7, Blok D 064 RT 25. Kemudian riwayat dan perkembangan anak. Riwayat kelahiran. Perkembangan masa kehamilan, ibu hamil pada umumnya, penyakit ibu hipertensi saat hamil, usia kandungan 9 bulan, proses kelahirannya normal dan lahir di Rumah Sakit Ansari Sholeh, penolongnya bidan dan tenaga medis. Gangguan pada saat bayi lahir, terdapat bercak kuning di mata bayi sehingga mengharuskan bayi bermalam di inkubator. Berat bayi normal dan panjang bayi normal. Yang kedua, perkembangan masa balita. Ibu menyusui hingga 2 bulan, minum susu kaleng hingga umur 5 tahun, imunisasi tidak ada, bayi tidak diimunisasi, pemeriksaan penimbangan rutin tidak ada pemeriksaan, kualitas makanan baik, kuantitas makanan baik, kesulitan makanan tidak ada. Untuk perkembangan fisik, dapat berdiri kurang lebih 1 tahun, dapat berjalan usia 1,5 tahun, naik sepeda roda 3 pada umur kurang lebih 5 tahun, naik sepeda roda 2 kurang lebih umur 5 tahun pula. Bicara dengan kalimat lengkap seperti anak pada umumnya. Karena ibunya lupa awal dari anak tersebut berbicara, umur berapa. Kesulitan gerak yang dialaminya tidak ada, status gizi balita baik, riwayat kesehatan, pernah kejang, penggunaan tangan dominan kanan. Kemudian perkembangan bahasa. Untuk meraba, anak pada umur 6 bulan mengucapkan satu kata yang bermakna kurang lebih 1 tahun, berbicara dengan satu kata bermakna pada umur kurang lebih 1 tahun, berbicara dengan kalimat lengkap kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun. Kemudian perkembangan sosial, hubungan dengan saudara, anak tidak mempunyai saudara, hubungan dengan teman, jikalau dia tidak menyukai temannya, maka dia bisa melukai teman tersebut. Hubungan dengan orang tua, baik, hobi belum terlihat, minat khusus juga belum terlihat. Kemudian perkembangan pendidikan. Masuk TK, anak tidak diterima di TK. Anak masuk SD pada umur 7 tahun, kesulitan selama di SD, belum bisa membaca, berhitung, pernah tidak naik kelas. Pelayanan khusus yang diterima anak, ada terapi di Rumah Sakit Ansari Sholeh. Prestasi belajar yang dicapai tidak ada, mata pelajar yang dirasa paling sulit banyak sekali, mata pelajar yang dirasa paling disenangi tidak ada, keterangan lainnya yang gak perlu tidak ada. Kemudian data orang tua, yang pertama ayah, nama ayah Larno, usia 45 tahun, agama Islam, status ayah, kandung, pendidikan tertinggi sekolah dasar, pekerjaan pokok tukang,
Alamat Jalan Tembus Mantuil, Gang Mansurin, Komplek Warga Indah 7, Blok D 064, RT 26. Kemudian ibu, nama Halimatus Sa'diyah, usia 40 tahun, agama Islam, status ayah kandung, pendidikan tertinggi sekolah menengah pertama, pekerjaan pokok ibu rumah tangga, alamat Jalan Tembus Mantuil, Gang Mansurin, Komplek Warga Indah 7, Blok D, nomor 64 RT 25. Yang selanjutnya, karakteristik tunagrahita yang muncul pada anak. Yang pertama, tingkat kecerdasan anak di bawah rata-rata anak pada umumnya. 2. Lekas bosan. 3. Daya abstraksi kurang. Keempat, mengalami kelambatan jika dibandingkan dengan anak sebayanya dari segi psikis. Yang kelima, perilaku anak kurang luwes. Yang keenam, kurang mampu dalam mengurus diri sendiri. Yang ketujuh, kemampuan membaca, menulis, dan berhitung masih sangat kurang, bahkan bisa dikatakan belum bisa. Yang kedua, karakteristik ADHD yang muncul pada anak. Yang pertama, tangan dan kaki sering tidak bisa diam. Yang kedua, sering meninggalkan tempat duduk. Yang ketiga, sering berlari, memanjat berlebihan dalam situasi yang tidak sesuai. Yang keempat, sering sulit menunggu antrian. Yang kelima, ceroboh. Yang keenam, sulit mempertahankan perhatian. Yang ketujuh, sering menghilangkan benda yang diperlukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan ataupun memberikan penjelasan mengenai instrumen wawancara orang tua. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada orang tua. Yang pertama, ini ada riwayat pranatal. Nah, jadi teman-teman silahkan membaca ataupun menyimak tulisan yang ada di PPT video ini. Kalau kecepatan silahkan dijeda saja. Ini wawancara lembar pertama. Lembar kedua ini tentang riwayat kelahiran, teman-teman silahkan baca. Dan yang ketiga riwayat postnatal. Dan terus ini yang merupakan slide selanjutnya itu analisis hasil identifikasi. Berdasarkan dari hasil identifikasi yang kelompok kami lakukan pada saat wawancara dan guru maupun di rumah anak dengan orang tuanya, dari data yang kami kumpulkan di atas tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwasanya anak yang bernama Nurbaiti ini memiliki hambatan dalam kelainan majemuk. Dua hambatan yang dimiliki anak ini yaitu hambatan dalam intelektual dan pemusatan perhatian ataupun impulsif, tunagrahita, dan ADHD. Untuk ketunagrahitaannya sendiri, anak masuk ke dalam kategori sedang. Kecerdasan anak yang bisa dikatakan masih di bawah rata-rata dan kemampuan membaca, menulis, dan berhitungnya bisa dikatakan sangat kurang, bahkan belum bisa. Pada instrumen identifikasi yang kami lampirkan pada laporan, anak memang tergolong kesulitan belajar spesifik seperti disleksia, disgrafia, dan diskalkulia yang dilatar belakangi karena hambatan intelektualnya, bukan dari kesulitan dari anak tersebut untuk melakukan aktivitas itu. Anak juga masih kurang mampu untuk mengurus dirinya sendiri. Orang tuanya menuturkan bahwasanya anak ini masih kurang mampu dalam melakukan kegiatan BAK atau BAB sebagaimana mestinya. Sedangkan untuk ADHD yang sendiri, anak sangat susah untuk diam. Anak juga sangat suka memanjat pohon yang ada di dekat rumahnya. Tutur gurunya pun anak ini sering meninggalkan tempat duduk saat kelas berlangsung. Tidak suka antri atau menunggu. Saat kami melakukan kegiatan identifikasi ke rumah anak, orang tuanya mengatakan sudah banyak benda dan mainan yang dirusak oleh anaknya. Pada laporan anak juga menunjukkan karakteristik tunalaras, tetapi seperti yang kita ketahui bahwa tunalaras merupakan dampak dari ADHD. Anak dengan hambatan ADHD itu sering dilabeli dengan anak nakal. Selanjutnya, gambaran layanan intervensi anak dengan kelainan majemuk pada masa pandemi COVID-19 atau COVID-19. Nah, di sini ada profil anak, nama sekolah SDLB YPLB Banjarmasin, nomor statistika 102156003052, nomor induk sekolah 680060, NPSN 30313750, status sekolah swasta, akreditasi B, alamat Jalan Yosudarso, Gang 66 RT 32, Komplek Air Mantan, Kecamatan Banjarmasin Barat. Nah, kurikulum sekolah selanjutnya, kurikulum sekolah berdasarkan hasil wawancara dan guru kelas diketahui bahwa kurikulum yang digunakan kurikulum K13, namun dimodifikasi menjadi kurikulum mandiri dengan menyesuaikan kebutuhan anak pada masa COVID-19. Selanjutnya, layanan pembelajaran yang diberikan oleh guru di masa COVID-19. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas sama seperti sebelumnya, yaitu dengan mengikuti kebutuhan dan kemampuan anak, yaitu dengan memberikan tugas atau bimbingan sesuai kemampuan yang anak miliki. Dalam mengajar, guru juga masih berpatok pada RPP sebagai tema atau acuan pembelajaran.
yang kemudian diselaraskan dengan PPI agar dapat sesuai dengan kebutuhan anak. Pemberian pembelajaran sendiri pada masa COVID-19 ini melalui media berupa kertas soal atau tugas yang dijelaskan secara face to face atau langsung kepada anak pada masa COVID-19 ini dengan cara mendatangi rumah anak seminggu sekali setiap hari Senin. 2. Pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara dan guru kelas, layanan yang diberikan dapat dilakukan metode yang diberikan dalam pembelajaran saat ini secara langsung dan tidak langsung, yaitu secara langsung guru sering mendatangi anaknya dan memberikan bimbingan dan pembelajaran secara langsung, dan secara tidak langsung guru juga terkadang memberikan PR terhadap anak agar anak dapat mengulang lagi di rumah pelajaran jika diberikan. Untuk pendekatan pembelajaran yang digunakan guru yaitu langkah pertama dan membangun komunikasi dan interaksi kepada anak agar anak mulai nyaman dan terbiasa berinteraksi dengan gurunya. Prinsip pembelajaran yang digunakan adalah prinsip pembelajaran individual. Untuk situasi kelas atau ketika pandemi, ketika di kelas guru lebih sulit memberikan pembelajaran karena anak sulit fokus dan keadaan kelas ramai dan banyak anak sehingga membiarkan kefokusan anak. Selanjutnya itu evaluasi pembelajaran. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas yaitu dengan memberikan penilaian setiap pembelajaran tentang kemampuan anak dalam satu semester, apakah anak sudah memiliki kemajuan dari sebelumnya. Begitu pula pada masa COVID-19 ini tidak ada perubahan mengenai sistem evaluasi nilai dari guru tetap mengevaluasi. Baik, slide selanjutnya yaitu membahas materi mengenai layanan pengembangan diri bagi siswa dengan kelainan majemuk. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada program kekhususan dan yang kedua adalah keterampilan atau vokasional. Yang pertama yaitu program kekhususan untuk tunagrahita. Untuk program kekhususan ini, guru memberikan program bina diri yaitu merawat diri. Anak diajarkan dan diminta mempraktekkan bagaimana cara mandi, bagaimana cara cebok, dan bagaimana cara pipis seperti wanita. Karena sebelum anak tersebut diberikan program bina diri, anak belum bisa sama sekali untuk mandi, cebok, serta pipis jongkok seperti wanita. Sedangkan program kekhususan untuk ADHD itu memberikan pembelajaran menggunakan cara atau metode face to face atau secara langsung kepada anak dan meminta anak fokus terhadap apa yang dijelaskan oleh guru. Selanjutnya yaitu layanan keterampilan atau vokasional. Untuk program keterampilan atau vokasional, anak belum dapat diberikan layanan ini karena anak yang kami observasi masih duduk di bangku sekolah dasar. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan sarana dan prasarana guru dalam pelaksanaan pembelajaran di masa COVID-19. Menurut guru, untuk sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembelajaran pada masa COVID-19 sudah terpenuhi, yaitu berupa penggunaan lembar kertas soal yang diberikan oleh guru kepada siswa dan pembelajaran secara daring atau luring yang dikirimkan melalui handphone atau smartphone. Adapun kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan pembelajaran di masa COVID-19. Guru kelas pun menuturkan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran adalah kurang fokusnya anak dalam pembelajaran, menjadikan diri harus lebih sabar dalam melaksanakan pembelajaran, dan kurangnya pemahaman orang tua terhadap penggunaan teknologi terutama handphone atau smartphone. Adapun kendala yang dihadapi orang tua dalam memberikan pendampingan anak pada saat pembelajaran masa pandemi COVID-19 yaitu kurangnya fokus anak terhadap pembelajaran dan perilaku anak yang terkadang sulit diatur ketika disuruh belajar dan mengulang pembelajaran. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai layanan pendidikan orang tua. Pada bagian pertama ada bentuk pendampingan orang tua saat pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Layanan pendampingan orang tua saat pembelajaran pada anak yang kami observasi ini yaitu sebagai penunjang dan pendamping perkembangan anak dalam pembelajaran. Selain guru memberikan praktek atau pembelajaran secara langsung setiap 1 minggu sekali, orang tua juga membantu agar anak dapat mengulang pembelajaran serta kebiasaan yang telah dipraktekkan dan diajarkan oleh guru. Yang pertama yaitu tentang dukungan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan oleh orang tua pada masa COVID-19.
Menurut tutur dari guru, orang tua belum ada menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran. Eh, Agar terpenuhinya dukungan sarana dan prasarana pembelajaran, akan lebih baiknya lagi orang tua juga dapat membantu berkomunikasi dengan guru melalui handphone, dan orang tua juga dapat berkontribusi langsung dalam pelaksanaan pembelajaran ketika guru memberikan tugas secara online ataupun daring. Sedangkan layanan terapi yang diikuti siswa dengan kelainan majemuk pada masa pandemik COVID-19, yaitu orang tuanya menuturkan pada saat kami melakukan observasi bahwasanya anak hanya pernah mengikuti terapi ketika berusia 6 tahun. Terapi tersebut juga dilaksanakan hanya 2 bulan. Setelah itu anak tersebut diberhentikan terapinya sampai dengan usianya sekarang. Untuk jenis terapi apa yang anak lakukan, orang tuanya tidak mengingatnya lagi. Adapun kesimpulan dari laporan ini adalah yang pertama, berdasarkan hasil identifikasi, anak yang kami temui ini memiliki hambatan majemuk dengan kombinasi tunagrahita dan ADHD. Yang kedua, adapun layanan intervensi yang diberikan kepada anak adalah dengan menerapkan kurikulum K13 yang disesuaikan. Adapun layanan yang diberikan guru pada masa pandemi ini adalah dengan melaksanakan perencanaan pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan anak. Pelaksanaan pembelajaran bisa dilaksanakan secara online maupun offline. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.